Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kelas Teknik Informatika D semester 3 akan menjelaskan tentang rekursif bersama dengan rekan saya yaitu Nur Laila dan Via Rahma Sriningrum. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman dari rekursif. Pengertian atau definisi. Rekursif adalah salah satu contoh konsep dari metode pada bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk melakukan proses pengulangan atau looping dengan memanggil dirinya sendiri untuk mengeksekusi kode di dalamnya dan akan berhenti berdasarkan kondisi tertentu. Definisi rekursif selalu dimulai dengan kasus penyetopan, penghenti, atau kasus dasar dari suatu permasalahan. Dalam hal ini, terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Definisi rekursif lebih kompleks mengandung inti dari permasalahan yang akan dipecahkan, namun lebih sederhana. Dalam hal ini yang tadinya X dipangkatkan dengan Y, kini bentuk pemangkatan menjadi lebih sederhana, yaitu Y dikurang 1. Hal ini dimaksud untuk menggiring masalah kompleks ke kasus dasar atau penyetop rekursifnya. Nah, apa saja prosedur dan fungsi rekursif? Di sini ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan readability, yaitu mempermudah pembacaan program. Yang kedua, peningkatan modularity atau pemecahan sesuatu yang besar menjadi modul-modul atau bagian yang lebih kecil sesuai dengan fungsinya, sehingga mempermudah pengecekan, testing, dan lokalisasi kesalahan. Ketiga, ada peningkatan reusability, yaitu subprogram dapat dipakai berulang kali hanya dengan memanggil subprogram tersebut tanpa menuliskan perintah-perintah yang mestinya diulang-ulang. Nah, dalam subprogram rekursif harus memiliki yang pertama yaitu kondisi. Kondisi itu yang menyebabkan pemanggilan dirinya sendiri, kondisi khusus atau special condition. Yang kedua ada pemanggilan, yaitu pemanggilan dari subprogram apabila kondisi khusus tidak terpenuhi. Apa saja bentuk dari subprogram rekursif? Memiliki statement kondisional, yaitu ada if atau kondisi khusus tidak terpenuhi, then apabila panggil diri sendiri dengan parameter yang sesuai, else melakukan instruksi yang akan dieksekusi bila kondisi dipenuhi. Nah, rekursif memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu penulisan baris program menjadi lebih singkat, dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Solusi sangatlah efisien, sedangkan kekurangannya membutuhkan banyak memori, sulit dipahami, dan perlu stek besar. Nah, ini merupakan contoh rekursif secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masalah yang akan dipecahkan adalah memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Jika masalah ini dipecahkan secara rekursif, maka solusinya adalah jika roti sudah habis potongannya sudah paling tipis, pemotongan roti selesai. Jika roti masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Nah, ada juga contoh program rekursif yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Di sini saya ingin menjelaskan contoh program fungsi rekursif menggunakan bahasa Java. Di sini telah saya sediakan yaitu package-nya yaitu dengan nama latihan PM dan kelasnya rekursif. Langsung saja kita masukkan metodenya. Setelah itu, untuk memasukkan nilainya nanti ke fungsi rekursifnya, saya menggunakan scanner. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Panggil dengan masukkan nilai lalu integer nilai sama dengan
passwordnya, nilainya adalah tambah nilai. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Kita masukkan nilai 5. Nah, udah ya. Sebenarnya kita itu masuk ke fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu merupakan proses memanggil dirinya sendiri. Rekursif. Nah, menggunakan private saja. Private static void print nilai. Print nilai integer parameter. Sort nilai dengan tambah parameter. Dengan parameternya itu min. Kita coba print parameternya, lalu kita juga kasih di sini print nilai. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Coba kita masukkan angka 5. Nah, di sini kita lihat dia error ya. Nah, kita lihat sini stack overflow, karena kan rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Jadi dia itu mengolah terus data-datanya sampai tanpa henti. Jadi untuk agar ini tidak terjadi, kita itu beri batasan dengan cara jika parameternya itu sama dengan 0. Nah, maka dia return. Coba kita panggil lagi. Sekarang angkanya 5. Nah, dapatlah hasilnya itu 5, 4, 3, 2, 1, 0, karena batasannya itu sampai 0. Jika kita ingin mengambil nilai dari 1 sampai 10, kita bisa menggunakan sini plus, kita kasih batasannya 10. Nah, coba kita olah. Nah, dari 1 ya. Nah, dia 1 sampai 10. Ya, kita gunakan ini. Nah, itulah fungsi rekursif secara sederhana. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil faktorial, bagaimana tuh caranya ya? Jadi kita itu mencari fungsi faktorial lagi, atau nilai faktorial dengan menggunakan fungsi rekursif. Di faktorial kita menggunakan private static in faktorial dengan innya parameter. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu kita buat tuh return parameter kali faktorial. Dengan parameternya itu yang 1.
seperti ini. Terus cobalah kita panggil ya dengan cara faktorial sama dengan faktorial sama dengan nilai. Nah, short parameter meter tambah parameter. Nah, coba kalau seperti ini. Oh, ini dia. Nah, coba kita run. Misalnya 5. Nah, masih tetap error karena parameter kali faktorial ini juga terus diolah gitu, sama seperti yang tadi. Jadi kita itu harus memberi batasan agar datanya ini berhenti tuh mengolahnya, jadi harus ada batasannya. Jadi dengan menggunakan sama seperti tadi, yaitu jika parameternya itu sama dengan misalnya 1. Nah, terus return parameter. Nah, kita coba kita tentukan 5. Nah, seperti ini ya. Jadi bagaimana tuh caranya kita mendapatkan hasil faktorial tersebut? Nah, kita tulis saja di sini in hasil sama dengan faktorial nilai. Sort system out print hasil parameter sama dengan tambah hasil. Nah, coba kita print lagi. Kita masukkan angka 5. Nah, dapatlah hasil oh, salah, ini bukan hasil parameter tapi hasil faktorial. Nah, coba kita ulang lagi. Nah, dapatlah hasilnya itu hasil faktorialnya itu 120. Baiklah, saya serahkan kepada Via Rahma untuk menjelaskan string menggunakan fungsi rekursif. Kepada Via, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Rahma Sariningrum. Di sini saya akan menjelaskan stack di dalam Java. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Selanjutnya kita buka src, klik kanan, new, package, kita beri namanya stack. Setelah itu, setelah kita buat tadi, kita klik kanan, kita bikin namanya stack 2. Nah, sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat objek stacknya. Di sini kita menggunakan public integer karena
integer kan kita akan mencari angka. Selanjutnya public integer top sama dengan 8. Selanjutnya kita buat lagi public stack dalam kurung integer n kurung karawal. Di bawah publik tadi kita buat data sama dengan new integer dalam kurung n. Selanjutnya kita buat di bawah kurung karawal kita buat public void push dalam kurung integer nilai kurung karawal. Selanjutnya di sini kita buat jika if dalam kurung top kecil dari data kurung karawal. Selanjutnya ada data dalam kurung top sama dengan nilai. Nah, setelah kita tulis data top ini, yang di bawahnya kita buat aja top plus di baris yang selanjutnya kita buat public integer pop dalam kurung karawal. Nah, setelah public tadi kita buat lagi if dalam kurung top besar dari 8 angka yang kita gunakan. Di bawahnya kita buat top min integer save sama dengan data dalam kurung top return save else return min 1. Nah, kita lihat di sini tidak ada masalah. Hasilnya yaitu pemrograman
di page yang sama kita bikin kelas selanjutnya. Di stack tadi kita bikin new Java class. Sini saya buat stack main. Nah, setelah dapat seperti ini, kita lakukan lagi seperti yang tadi. Kita membuat public static void main. Kita gunakan string karena akan mencari nilai. Kurung karawal. Selanjutnya kita bikin dengan nama stack sama dengan new stack dalam kurung, langsung kita masukkan saja 4. Nah, karena nilai yang kita cari 4, maka yang kita buat stacknya ada 4. Stack push dalam kurung 18. Selanjutnya stack push 7 sampai 4 kali ya teman-teman. 98. Selanjutnya stack nilai yang di sini saya masukkan 42. Nah, setelah ini yang terakhirnya kita buat untuk outputnya system.out.println dalam kurung stack.pop. Kita buat sampai 4. Println stack.pop dalam kurung. Seterusnya seperti itu ya, sampai 4 kali pengulangan. Dalam kurung stack.pop dalam kurung lagi. Terakhir system.out ini 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 dalam kurung stack.pop dalam kurung. Nah, seperti ini stacknya sudah jadi.
kita lihat tidak ada error. Nah, seperti itulah contoh penggunaan stack pada Java. Yang saya sampaikan tadi merupakan stack pada Java. Sekian, terima kasih.